Shalom, sukacita boleh kembali menyapa saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Saya percaya saudara-saudaraku telah mempersiapkan diri dengan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat Anda, dan ketika kita menyaksikan tayangan ini, maka kita akan semakin diperkaya. Saya Pendeta Edward Haliwongso, ditemani oleh hamba-hamba Tuhan, Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto. Puji Tuhan, kita sudah tiba di pelajaran yang ke-11 dengan tema mengelola pada masa-masa sulit. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami, Allah yang maha baik, Tuhan yang penuh dengan kebaikan, terima kasih Engkau memberikan kepada kami petunjuk di dalam firman-Mu, bagaimana mengelola sumber daya yang Engkau percayakan, bahkan di masa-masa sulit. Kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu seperti waktu-waktu terdahulu. Oleh karena itu, bukakanlah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kami mengingatkan saudara-saudaraku bahwa program ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama, kita mencoba melihat dasar Alkitabiah dari pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua, kita mencoba mendalami ayat inti yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat. Yang ketiga, kita mengangkat pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pelajaran dari hari ke hari. Dan bagian yang keempat, kita tiba kepada kesimpulan di mana kita mengambil aplikasi-aplikasi untuk kehidupan kita setiap hari. Mari kita mulaikan dengan bagian yang pertama, yaitu dasar Alkitabiah. Penulis pelajaran Sekolah Sabat mengambil beberapa perikop. Yang pertama 2 Tawarik 20 ayat 1-22. Di sini berisi kisah Raja Yosafat dan rakyat Yehuda yang menghadapi serangan dari 3 bangsa musuh. Dan Yosafat meminta bantuan dari Tuhan dan Tuhan memberi kepada mereka kemenangan. Selanjutnya 1 Tawarik 21 ayat 1-14 menceritakan bagaimana setan menggoda Daud untuk menghitung tentaranya, yang menyebabkan murka Tuhan dan berakibat pada hukuman atas Israel. Kita ke Perjanjian Baru, 2 Petrus 3 ayat 3-12 menunjukkan bahwa pada akhir zaman banyak orang akan mengolok-olok kepercayaan Kristen, namun Tuhan akan datang kembali dan semua akan dibuat baru. 1 Yohanes 2 ayat 15-17 memperingatkan bahwa kita harus menghindari hasrat duniawi dan tetap hidup dalam kehendak Tuhan. Karena dunia akan lenyap, tetapi kehendak Tuhan itu akan abadi selama-lamanya. Lalu kemudian Wahyu 13 ayat 11-17 berbicara tentang kekuatan-kekuatan yang akan datang selama masa kesulitan di akhir zaman. Tetapi Tuhan akan menyelamatkan umat-Nya. Nah, sekarang mari kita lihat judul. Judulnya adalah Managing in Tough Times atau mengelola di masa-masa yang sulit. Apa pengertian dari masa-masa yang sulit di dalam konteks pelajaran Sekolah Sabat ini? Nah, yang dimaksud dengan masa sulit adalah kesusahan, kesengsaraan, kesedihan, serangan penyakit, pandemi, ancaman atau penderitaan, teristimewa yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Ini semua yang dapat menimpa dunia ini dan berdampak kepada kestabilan finansial dari umat-umat Allah. Inilah batasan dari masa sulit yang dibicarakan di dalam ruang lingkup Sekolah Sabat kita. Nah, mungkin kita bertanya, apa yang harus dikelola? Apa maksudnya? Minimal ada 2 hal yang harus dikelola di masa-masa sulit ini. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan sumber daya kita, yaitu uang, harta, aset, dan kekayaan kita. Bagaimana mengaturnya di masa-masa sulit ini? Lalu yang kedua yang harus kita kelola adalah secara spiritual, yaitu kerohanian kita, ketahanan iman kita di dalam Tuhan, sekalipun di tengah-tengah ketidakpastian yang akan menimpa dunia ini. Nah, apa pentingnya dan apa sasaran yang diharapkan seandainya saudara dan saya berhasil melalui masa-masa sulit ini? Di dalam buku Reflecting Christ halaman 349, Mrs. Ellen White mengatakan, tidak ada salib, tidak ada mahkota. Bagaimana kita dapat menjadi kuat di dalam Tuhan tanpa pencobaan? Untuk memiliki kekuatan fisik, kita harus berolahraga. Untuk memiliki iman yang kuat, kita harus ditempatkan dalam situasi di mana iman kita akan diuji.
Dan setiap pencobaan yang dilawan, setiap pencobaan yang ditanggung dengan berani, memberi kita pengalaman baru dan memajukan kita dalam pekerjaan pembangunan karakter. Juru selamat kita dicobai dalam segala hal, namun Dia selalu menang di dalam Tuhan. Adalah hak istimewa kita dalam segala situasi untuk menjadi kuat di dalam kekuatan Allah dan bermegah di dalam salib Kristus. Jadi harapan yang ingin dicapai adalah ketika kita pada akhirnya harus menghadapi masa-masa sulit, kita akan tetap kuat di dalam iman, karakter kita akan dibangun, dan kita akan memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Demikianlah ini bagian pendahuluan yang akan mempersiapkan kita untuk masuk lebih dalam, menggali lebih dalam dari tema yang menarik ini. Terima kasih Pendeta. Dan tiba saatnya kita masuk pada ayat inti pelajaran Sekolah Sahabat kita pekan ini. Kita akan melihat pengertian ayat inti sebelum kita masuk pada pendalaman dari pelajaran Sekolah Sahabat kita. Dan ayat inti kita pada pekan ini diambil dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-14 dan ayat 15. Di sana Alkitab mengatakan, "Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Selah." Mari kita lihat terlebih dahulu konteks siapa yang menulis, dalam kondisi apa, dan apa maksud dari ayat inti kita pada saat ini. Nah, saudara-saudaraku, Mazmur ini ditulis oleh Asaf, seperti yang kita lihat di dalam di bawah topik perikop ini adalah Mazmur Asaf. Siapa Asaf ini? Asaf ini adalah seorang pemimpin musik di dalam ibadah di bait suci pada masa Raja Daud dan Raja Salomo. Dan Mazmur ini juga dikenal dengan judul teguran bagi Israel yang mengaku diri benar. Nah, kondisi persis saat Asaf menulis Mazmur ini tidak jelas ditulis di dalam Alkitab, tetapi Mazmur ini tampaknya ditulis pada masa di mana bangsa Israel merasakan kepuasan rohani dan ketidakpatuhan rohani kepada Tuhan. Dan pesan Asaf di sini dari Mazmur ini adalah panggilan untuk bertobat dan memperbaharui komitmen kepada Allah. Oleh karena itu, Mazmur ini juga bertujuan untuk menyadarkan umat Allah tentang pentingnya kembali kepada Allah dengan hati yang tulus dan ketaatan yang sejati. Mazmur 50 membahas tentang pentingnya mengorbankan korban dengan tulus hati dan hidup yang saleh sebagai wujud pengakuan terhadap keagungan Allah, bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kewajiban formalitas. Nah, mari kita lihat di dalam ayat inti kita di sana dikatakan persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Nah, apa pengertian dari syukur? Apa maksud syukur di dalam ayat inti kita? Persembahan apa yang dimaksudkan dan konteks ayat ini pada saat itu, dan kita akan melihat pada konteks kita saat ini. Nah, di dalam Alkitab, korban syukur pada umumnya itu melibatkan persembahan korban binatang sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas berkat-berkat-Nya. Contohnya kita bisa lihat di dalam Imamat pasal 7 ayat 12 sampai 15. Di sana digambarkan tentang korban syukur sebagai persembahan sukarela berupa binatang yang harus disertai roti yang tidak beragi, dan ada beberapa roti-roti yang dipersembahkan juga di sana, di mana beberapa diantaranya dioles dengan minyak. Nah, persembahan tersebut harus dibuat di hadapan Tuhan dan dimakan pada hari itu juga. Nah, di dalam Perjanjian Baru konsep korban syukur diperluas untuk mencakup korban syukur rohani. Kita bisa lihat di dalam Ibrani pasal 13 ayat 15 dan 16. Di sana menekankan bahwa mari kita mempersembahkan korban kepada Allah, yaitu ucapan syukur dari bibir yang mengakui namanya. Dan juga janganlah kita melupakan perbuatan baik yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita melihat ayat ini di dalam konteks saat ini?
Nah, Mazmur pasal 50 ayat 14 ini tetap relevan bagi umat Kristen saat ini. Meskipun saat ini kita tidak lagi melakukan korban binatang, namun Allah masih menginginkan kita untuk mempersembahkan korban syukur dalam bentuk pengakuan dan tindakan kita yang berterima kasih kepada Allah. Allah itu senang ketika kita menunjukkan rasa syukur, penghargaan kita kepadanya melalui doa, melalui pujian, melalui ibadah, dan juga pelayanan kepada sesama, sekalipun di masa-masa sulit di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita dipanggil melalui ayat inti kita ini untuk hidup di dalam kehendak Allah yang akan menepati janjinya kepada kita. Dan itu kita bawa di dalam ucapan syukur, dan kita datang kepada Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam kutipan Roh Nubuat, buku Testimonies for the Church, volume 3 halaman 387. Di sana Roh Nubuat mengatakan, setiap hari kita menerima anugerah dari Allah. Dan untuk segala berkat ini, kita berhutang kepadanya, yaitu hutang tindakan syukur. Kita harus menunjukkan syukur kita dengan membuktikan diri kita kepada kepentingannya dan kepada pelayanannya. Terima kasih pendeta. Poin penting lain dari ayat inti kita, Mazmur pasal 50 ayat 14 dan 15 adalah frase, bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Nah, apa maksud dari frase ini? Mari kita lihat terlebih dahulu pengertian kata nasar, kemudian apa yang membedakannya dengan persembahan syukur, lalu kita akan menjawab apa maksud dari frase ini. Di dalam Alkitab, kata nasar, dalam bahasa Ibraninya neder, merupakan sebuah sumpah, janji atau ikrar suci yang secara sukarela dibuat untuk Tuhan. Dan biasanya nasar dibuat oleh seseorang yang sedang berada dalam pergumulan hebat atau ancaman bahaya, memohon Tuhan untuk memberinya kelepasan dan keselamatan dari ancaman dan bahaya yang sedang dialaminya. Sebagai contoh sederhana dari Alkitab, nasar dibuat oleh Yakub, Kejadian pasal yang ke-28 ayat 20 sampai 22. Dikatakan di sana, lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Itu nasar yang dibuat oleh Yakub. Kemudian di dalam kitab 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-11, nasar juga dibuat oleh seorang perempuan yang menderita namanya Hana ketika mendapati dirinya mandul dan dia dibawa tekanan oleh gundiknya. Di sana dia bernasar kepada Tuhan untuk menyerahkan, kalau Tuhan mengaruniakan kepadanya anak, menyerahkan anaknya seumur hidupnya kepada Tuhan. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 3 halaman 684 menjelaskan bahwa nasar adalah korban atau persembahan yang telah dijanjikan sebagai suatu ekspresi rasa syukur seseorang atas kelepasan yang daripada Tuhan. Nah, sekalipun nasar dan persembahan syukur sama-sama menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan atas kasih, kesetiaan, kebaikan, serta kelepasan daripadanya, aspek yang membedakan adalah bahwa nasar itu sifatnya kudus dan mengikat orang yang mengucapkannya. Bilangan 30 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, apabila seorang laki-laki bernasar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Kemudian ulangan 23 ayat 21 sampai 23. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah kamu menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Tetapi apabila engkau tidak bernasar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia, sebab dengan sukarela kau nasarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Jadi frase bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi artinya perintah atau pengingat untuk memenuhi apa yang sudah dijanjikan, diikrarkan dalam sumpah kepada Tuhan atas pemberiannya mengenai kelepasan dan keselamatan yang engkau telah terima. Kemudian ada frase penting lain. Berserulah kepadaku waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku.
Nah, apa maksud berseru dan bagaimanakah cara kita berseru? Seventh Day Adventist Bible Commentary halaman 753 menyatakan, berseru kepadaku, call upon me, sama dengan petition atau permohonan. Berseru kepada Tuhan secara sederhana bisa diartikan berteriak kepada Tuhan, memohon pertolongan. Dan hal ini sebenarnya adalah pengakuan tentang kebutuhan kita akan Allah dan kebergantungan kita akan kekuatan dan penyediaannya. Ketika kita berseru kepada Tuhan, kita sedang mengekspresikan iman dan kepercayaan kita terhadap kuasa dan hikmat-Nya, serta memohon Dia campur tangan, tolong kita dalam kesulitan hidup kita. Caranya adalah yang paling utama, berdoa dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh. Dalam doa ini, kita bisa mencurahkan isi hati kita kepada Allah, meminta pertolongan, tuntunan, kekuatan, dan hiburan, serta percaya Dia mendengarkan doa-doa kita dan menjawab sesuai dengan kasih dan hikmat-Nya. Nyonya White katakan dalam buku Steps to Christ halaman 64, doa adalah membuka hati kita kepada Allah seperti kepada sahabat kita. Lantas apa pengertian aku dan kemudian akan meluputkan? Aku akan meluputkan engkau. Di sini aku adalah Tuhan, sedangkan meluputkan engkau adalah menyelamatkan atau membebaskan engkau. Engkau di sini maksudnya adalah umat Tuhan, dan dalam konteks ayat inti, umat Tuhan di sana adalah bangsa Israel. Mazmur 50 ayat yang ke-7, ayat yang sebelumnya. Jadi ini adalah janji Allah bahwa Ia akan memberikan kelepasan, kemenangan, dan bahkan keselamatan dari masa-masa sulit kehidupan di mana ada ancaman dan mara bahaya mengelilingi hidup umatnya. Ingat, Mazmur pasal 46 ayat 1, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Lantas kemudian di bagian terakhir, bagaimana kita memuliakan Tuhan? Bagaimana memuliakan aku? Ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, bersyukur kepadanya, menepati atau membayar nasar kita, berseru kepadanya pada waktu kesesakan, maka kita sesungguhnya sedang memuliakan Allah. Mengapa? Karena kita mengkreditkan segalanya, termasuk kelepasan yang kita alami, hanya kepada Tuhan. Hidup kita kemudian menjadi kesaksian tentang kasih karunia dan kebaikannya, dan dengan demikian kita menyatakan kepada dunia tentang kuasa dan kasih-Nya di dalam hidup kita. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan atau umat Tuhan lakukan untuk memuliakan Allah. Yang pertama, menurut Mazmur pasal 29 ayat 2, penyembahan. Di dalam penyembahan perbaktian kita, kita memuliakan Tuhan. Yang kedua, menurut Yohanes 15 ayat 18, penurutan. Ketika kita menurut perintahnya, hukum-hukumnya dikatakan, dengan demikian Bapa Tuhan kita dipermuliakan. Yang ketiga, bersaksi membagikan kabar baik adalah cara juga untuk kita memuliakan Tuhan. Mazmur 116 ayat 13 dan 14. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Kemudian Matius 5 ayat 16 katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yang keempat, 1 Petrus 4 ayat 11 mengatakan, di dalam melayani sesama kita memuliakan Tuhan. Dan yang terakhir, ketika kita mengucap syukur, Mazmur 50 ayat 23, di sana dikatakan kita juga memuliakan Tuhan. Baik, kita melanjutkan dengan masa sulit yang dialami oleh Yosafat. Nah, apa sebenarnya masa sulit yang dialami oleh Yosafat? Tentu kita tahu dalam cerita ini adalah ancaman invasi dari 3 bangsa. Tetapi sebenarnya ada 4 poin di mana Yosafat menghadapi tantangan dan ancaman di dalam cerita 2 Tawarik 20 ayat 1-22. Yang pertama, yaitu dia mengalami serangan musuh. 3 bangsa musuh yaitu Bani Amon, Moab, dan Gunung Seir datang menyerang Yehuda dan mengancam untuk menghancurkan mereka. Yang kedua adalah ketakutan dan kecemasan. Yosafat merasa takut dan cemas menghadapi serangan musuh, bukan musuh yang main-main tetapi musuh yang besar dan juga kuat. Yang ketiga, kekuatan musuh yang jauh lebih besar. Pasukan musuh yang sangat besar dan kuat. Dan Yosafat bersama dengan rakyat Yehuda merasa takut bahwa mereka tidak akan menghadapinya. Lalu yang keempat, yang tantangan yang dihadapi adalah tidak adanya harapan di dalam diri manusia. Yosafat menyadari bahwa mereka tidak memiliki kekuatan manusia yang cukup untuk mengalahkan musuh mereka. Nah, kalau begitu pertanyaannya, apa langkah yang dilakukan oleh Yosafat di saat masa sulit ini? Ada 5 hal yang dilakukan oleh Yosafat. Yang pertama, dia mencari Tuhan.
Yosafat dan rakyat Yehuda, mereka mencari Tuhan dan meminta bantuannya di dalam doa dan berpuasa. Kalau kita baca dalam 2 Tawarik 20 ayat 6, di sana dikatakan, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau." Yang kedua, dia mengajak semua umat untuk bersatu dalam doa dan puasa. Yosafat mengumpulkan seluruh rakyat Yehuda untuk berdoa dan berpuasa untuk tujuan yang sama. Yang ketiga, mendengarkan firman Tuhan. Melalui seorang Nabi Lewi, Tuhan memberikan firman-Nya kepada Yosafat dan rakyat Yehuda, lalu memberitahu mereka bahwa mereka memiliki jaminan bahwa mereka akan memenangkan pertempuran dan mereka tidak perlu berperang. Yang keempat yang dilakukan oleh Yosafat adalah mempercayai janji Tuhan. Yosafat dan rakyat Yehuda mempercayai janji Tuhan, dan itu sebabnya mereka keluar untuk menghadapi musuh mereka, bahkan tanpa mempersenjatai diri mereka. Dan yang kelima yang dia lakukan adalah memuji Tuhan. Setelah mereka menemukan bahwa musuh mereka telah saling memerangi satu sama lain dan semua tentara mereka telah mati, Yosafat dan rakyat Yehuda memuji dan memuliakan Tuhan atas kemenangan mereka. Ketika berperang mereka menyanyi, dan sesudah mereka menang mereka pun tetap memuji Tuhan. Nah, bagaimana cara Allah mengatasi dan meluputkan Yosafat? Apa yang dilakukan? Kalau kita perhatikan, Allah menyelesaikan masalah ini dengan cara yang sangat luar biasa, seperti yang diceritakan di dalam 2 Tawarik 20 ayat 22 sampai 23. Di sana dikatakan ada beberapa hal yang dilakukan oleh Allah. Yang pertama, Allah membingungkan musuh. Saat Yosafat dan rakyat Yehuda keluar untuk menghadapi musuh mereka, Allah membingungkan musuh dan membuat mereka saling berperang satu sama lain. Yang kedua, Allah memusnahkan musuh. Setelah musuh saling memerangi dan saling membunuh, tidak ada satu orang pun yang selamat. Dan Allah telah memusnahkan musuh Yosafat dan rakyat Yehuda tanpa perlu Yosafat dan pasukannya pergi berperang. Yang ketiga, Allah memberkati, memberikan berkat kepada Yosafat dan rakyat Yehuda. Setelah musuh dihancurkan, Yosafat dan rakyat Yehuda kembali ke Yerusalem dan dengan penuh sukacita memberikan pujian serta syukur mereka kepada Allah karena kemenangan yang diberikannya kepada mereka. Lalu kemudian Allah memberkati mereka dengan berkat yang melimpah dan mereka hidup dalam damai sejahtera karena Allah telah menyelesaikan masalah mereka dengan cara yang ajaib dan sangat luar biasa. Demikianlah kalau kita melihat poin-poin penting yang diangkat dari masalah pergumulan dan bagaimana Yosafat memperoleh kemenangannya. Baik, terima kasih pendeta. Dan selanjutnya mari kita lihat pokok diskusi mengenai masa sulit Daud dan Jonatan. Mari kita lihat apa masa sulit dari Daud dan Jonatan. Dan pertama-tama mari kita lihat tentang Jonatan. Bagaimana Jonatan menghadapi masa-masa sulit dalam kehidupannya. Nah, ada beberapa masa sulit yang dihadapi oleh Jonatan yang rindu kami sampaikan kepada saudara, paling sedikit ada 4. Yang pertama yaitu mengenai hubungannya yang rumit dengan ayahnya. Kita tahu bersama bahwa Jonatan ini adalah putra dari Raja Saul, di mana Saul ini memiliki hubungan yang tidak baik dengan Daud yang adalah sahabatnya. Saul berulang kali mencoba membunuh Daud. Dan hal ini tentunya menciptakan ketegangan dan konflik dalam hubungan Jonatan dan ayahnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kesetiaannya kepada temannya Daud. Jonatan membentuk ikatan yang kuat dengan Daud dan mereka berjanji untuk melindunginya, bahkan ketika itu berarti Jonatan melawan ayahnya sendiri dan mengambil resiko keselamatannya sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu penerimaan situasi dan keadaan. Kita tahu bersama bahwa ternyata Jonatan adalah pewaris tahta yang sah. Tetapi dia mengakui kemampuan Daud dan dia mempercayai bahwa Daud akan menjadi penguasa yang adil dan efektif. Ia menerima bahwa ia sendiri tidak akan menjadi raja
dan dia mendukung Daud untuk menjadi raja. Dan yang keempat adalah tantangan militer dan politik. Sebagai seorang putra raja, dia juga menghadapi berbagai macam tantangan, yaitu tantangan dalam dunia politik dan militer. Dan kita lihat ada beberapa pertempuran-pertempuran yang dilakukan oleh Yonatan di dalam konflik kerajaannya. Nah, bagaimana cara Yonatan mengatasi konfliknya? Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Yonatan, paling sedikit ada 5 hal, yaitu yang pertama, dia menjaga hubungan yang kuat dan setia dengan Allah. Nah, kita bisa lihat di dalam Alkitab bahwa Yonatan ini digambarkan sebagai pria yang memiliki iman yang dalam dan dia percaya kepada Allah. Di dalam 1 Samuel pasal 14, di sana dia menunjukkan imannya dengan mengandalkan Allah untuk menyelamatkan bangsanya dari musuh-musuh mereka. Dan dia juga mengakui bahwa kenaikan takhta Daud adalah kehendak Allah dan dia menerima itu dengan rela. Kita lihat itu di dalam 1 Samuel pasal 23 ayat 17. Kemudian hal yang kedua yang dilakukan oleh Yonatan adalah dia menunjukkan kesetiaan dan komitmen kepada sahabatnya Daud. Nah, persahabatan Yonatan dan Daud ini adalah tema sentral dalam Perjanjian Lama. Di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 1-4, di sana Yonatan membuat perjanjian dengan Daud dan berjanji untuk setia mendukungnya. Ia juga memperingatkan Daud tentang rencana ayahnya untuk membahayakannya. Itu tercatat di dalam 1 Samuel pasal 19 ayat 1-7. Dan bukan saja dia memperingatkan Daud, tetapi membantu Daud untuk melarikan diri. Itu dicatat di dalam 1 Samuel pasal 20 ayat 1-42. Kemudian hal yang ketiga adalah Yonatan di dalam menghadapi masa sulitnya, dia bertindak dengan bijaksana dan pemahaman yang baik. Yonatan digambarkan sebagai prajurit dan pemimpin yang terampil. Namun ia juga tahu kapan harus meminta nasihat dari orang bijak. Misalnya di dalam 1 Samuel pasal 14 ayat 1-15, ia berkonsultasi dengan seorang yang membawa senjatanya sebelum mereka menyerang benteng orang Filistin. Dan yang keempat adalah dia melakukan perlindungan diri terhadap dirinya sendiri dan juga melindungi orang lain. Itu kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 20, Yonatan mengambil tindakan untuk melindungi Daud dari kemarahan ayahnya. Dan dia memperingatkan, membantu Daud melarikan diri. Dan di sini kita bisa melihat Yonatan juga menghadapi ayahnya tentang perlakuannya terhadap Daud. Itu dicatat di dalam 1 Samuel pasal 20 ayat 30-34. Dan bukan saja dia menghadapi Saul ayahnya, tapi dia coba juga untuk membujuk ayahnya. Itu tercatat di dalam 1 Samuel pasal 19 ayat 4-7. Kemudian yang kelima adalah dia menerima situasi yang sulit dengan rendah hati. Di dalam 1 Samuel pasal 23 ayat 17, Yonatan mengakui bahwa Daud akan menjadi raja dan dia tidak. Dan pada saat itu dia berjanji untuk tetap setia mendukung dan dia berteman dengan Daud. Jadi kita bisa melihat di dalam menghadapi masalah yang sulit dalam kehidupan Yonatan, Yonatan tetap bersikap positif. Dia percaya kepada Allah, dia berusaha untuk berpikir positif, dia berusaha untuk mencari jalan keluar, menjadi penegak di dalam konflik, dan tetap dia setia terhadap situasi dan juga hubungannya dengan orang lain. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan Daud. Apa pengalaman Daud pada masa sulit, lebih khusus ketika dia gagal melalui masa-masa sulit itu. Dan apa yang dia lakukan. Nah, saudara-saudara, saya memberikan catatan ada 2 kegagalan yang dihadapi oleh Daud pada saat dia menghadapi masa sulit. Ada banyak kegagalan tentunya, tetapi 2 hal ini adalah sangat penting yang bisa kita baca di dalam Alkitab. Yaitu yang pertama adalah dosanya dengan Batsheba. Kita tahu bersama Daud melakukan dosa besar. Dia berselingkuh dengan istri Uria, yaitu Batsheba, dan kemudian menyuruh Uria dibunuh. Dan tindakan ini tidak hanya melanggar hukum Allah, tetapi juga melukai hati Uria dan Batsheba, serta menimbulkan kerusakan besar bagi keluarga Daud. Dia gagal di sini. Kemudian yang kedua adalah pemberontakan anak-anaknya. Nah, salah satu pemberontakan adalah putra Daud yang bernama Absalom. Pemberontakan, dia memberontak dan mencoba untuk merebut takhta
ayahnya. Meskipun Daud pada akhirnya berhasil mengalahkan Absalom, tetapi pemberontakan ini menyebabkan kerusakan besar dalam keluarga Daud dan menyebabkan banyak korban jiwa. Nah, apa pelajaran yang bisa kita lihat dari kisah Daud ini? Nah, saudara-saudara, seperti halnya kita, Daud juga adalah manusia biasa. Dia mengalami kegagalan dalam hidupnya. Tetapi Daud merasa sangat menyesal akan dosanya. Dan kemudian dia memohon pengampunan kepada Allah. Dia menunjukkan ketekunan, ketulusan dalam memohon pengampunan. Dan Tuhan pun mengampuninya. Kegagalan Daud dalam mempertahankan imannya menjadi pengalaman yang berharga dan mengajarkan pentingnya bertobat dan meminta pengampunan dalam kehidupan kita. Baik, pendeta. Dan apa yang harus kita lakukan kalau begitu saat kita sebagai anggota gereja Masih Advent hari ke-7 menghadapi masa sulit, khususnya sekarang ini? Paling tidak ada 7 hal yang perlu kita lakukan, yang semuanya berlandaskan Alkitab. Yang pertama, tetap setia, percaya, dan berharap kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 3-5, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Kemudian ingat, Wahyu 2 ayat 10 mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi yang pertama, tetap setia, percaya, dan berharap kepada Tuhan. Yang kedua, berseru kepada Tuhan dalam doa dan penyerahan yang sungguh. Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Kemudian ketika kita berseru kepada Tuhan, ingat Filipi pasal 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam doa dan penyerahan kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Yang ketiga, mencari kekuatan dan penghiburan dari firman-Nya. Mazmur 119 ayat 105 dan 107. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan kemudian ayat 107. Aku sangat tertindas, ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Mencari kekuatan dari firman Tuhan. Yang keempat, sabar dan bertekun. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Yang kelima, selalu mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Mau susah, senang, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Yang keenam, kita perlu belajar dari masa lalu. Dalam buku Life Sketches of Ellen G. White halaman 196 dikatakan di sana, we have nothing to fear for the future, except as we shall forget the way that the Lord has led us and His teaching in our past history. Artinya tidak ada yang perlu kita takuti di masa depan, kecuali kita melupakan bagaimana Tuhan telah menuntun kita dan melupakan pengajaran-pengajarannya pada waktu-waktu yang lalu dalam kehidupan kita. Dan yang ketujuh, fokuslah pada pengharapan iman tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, yang tentunya kita imani akan membawa kelepasan dari segala penderitaan dunia ini. Lukas pasal 21 ayat yang ke-28. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Nah, kemudian kita bertanya, mengapa Allah izinkan ada masa sulit di dalam kehidupan kita sebagai umat-Nya? Yang pertama, sesungguhnya masa sulit itu adalah cara Tuhan mendisiplin kita. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 dan 10 bagian B. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, apabila ia mengizinkan pencobaan dan kesusahan itu sebenarnya adalah untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jika diterima dengan iman, pencobaan yang tampaknya sangat pahit dan berat, ditanggung akan terbukti menjadi suatu berkat. Pukulan kejam yang merusak sukacita dunia akan menjadi alat untuk memalingkan mata kita ke surga.
Berapa banyak orang yang tidak pernah akan mengenal Yesus sekiranya kesusahan tidak membuat mereka mencari penghiburan dari Dia. Khotbah di atas bukit halaman yang ke-9. Yang kedua, itu sebenarnya adalah ujian iman. Yakobus pasal 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan selanjutnya, kematangan dan kesiapan untuk kita selalu berjalan dengan Tuhan. Yang ketiga, ujian atau masa-masa sulit itu menyediakan kita saat pemurnian atau cara untuk memurnikan iman kita. Nyonya White di dalam buku Khotbah di atas Bukit halaman 20 mengatakan, cobaan-cobaan hidup adalah alat-alat Allah untuk membersihkan kotoran-kotoran dan kekasaran-kekasaran dari tabiat kita. Penebangan, pembentukan, pemahatan, pemolesan, dan pemelituran adalah suatu proses yang menyakitkan, sukar untuk ditekan ke roda asahan. Tetapi batu itu dipersiapkan untuk mengisi tempatnya dalam bait suci surga. Kepada bahan yang tidak berguna, Tuhan melakukan pekerjaan yang demikian hati-hati dan teliti. Hanya batu-batu berharganya yang dipoles agar dapat membentuk sebuah istana. Kalau kita membaca dalam 2 Korintus 4 ayat 17 dikatakan penderitaan ringan saat ini akan mendatangkan bagi kita kemuliaan kekal. Itulah mengapa Tuhan izinkan adanya kesulitan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang keempat, ini adalah bagian dari persiapan untuk kita boleh melayani. 2 Korintus pasal yang pertama ayat 1 dan 3. Ayat 3 dan 4 maksud saya. Dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Dan melalui penderitaanlah Yesus mendapatkan tugas pelayanan penghiburan. Di dalam segala penderitaan umat manusia, Dia menderita. Dan sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Khotbah di atas bukit halaman 22. Testimonies for the Church volume 6 halaman 426 mengatakan, segala pencobaan dan penderitaan yang telah berhasil kita lewati adalah persiapan terbaik untuk kita dapat menolong orang yang lain. Terima kasih pendeta. Sekarang kita melanjutkan tentang masa sulit dan prioritas kita. Nah, mengapa rohani itu harus dijaga pada waktu kita memasuki masa sulit? Karena memang komitmen kita justru diukur bukan di masa aman dan tentram, tetapi justru di masa-masa sulit. Dan ada beberapa alasan mengapa komitmen kerohanian kita harus tetap dijaga bahkan di masa sulit. Yang pertama, oleh karena itu akan memberikan kekuatan. Ketika kita mengalami kesulitan dan tantangan dalam hidup, kekuatan yang berasal dari hubungan spiritual kita dengan Tuhan ini yang dapat memberikan ketenangan dan keteguhan hati. Melalui kita berdoa, meditasi, membaca kitab suci, di sanalah kita dapat menemukan kekuatan dan keberanian. Dan kita akan menghadapi situasi sulit dengan keyakinan dan optimisme. Yang kedua, mengapa kita perlu setia di masa sulit? Karena disinilah akan mengarahkan perspektif kita. Komitmen kerohanian yang kuat dapat membantu kita melihat masalah dan tantangan dalam perspektif yang lebih luas. Nah, ini dapat membantu saudara dan saya untuk memandang situasi yang sulit dengan cara yang lebih bijaksana dan dengan cara yang lebih positif. Yang ketiga, mereka yang tetap setia di masa sulit akan meningkatkan keberhasilan mereka. Saat kita mengalami kesulitan dalam perjalanan menuju tujuan kita, komitmen dan kerohanian kita ini dapat membantu kita supaya tetap bertahan menjadi orang yang tough, yang kuat, dan tidak cepat menyerah menghadapi kegagalan ataupun tantangan-tantangan di tengah perjalanan. Dan yang keempat, mengapa kita harus setia di masa sulit? Karena ini meningkatkan kesehatan mental dan kesehatan fisik. Nah, banyak studi yang menunjukkan bahwa orang yang memiliki hubungan spiritual yang kuat lebih mungkin untuk memiliki kesehatan mental dan fisik yang lebih baik. Nah, mungkin kita bertanya, bagaimana caranya kita menjaga rohani di saat masa sulit? Karena seringkali ada orang yang berpikir di masa sulit Allah telah meninggalkan mereka, padahal mereka sudah berusaha setia. Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana menjaga rohani di masa sulit? Satu, yang harus kita lakukan adalah menetapkan waktu khusus untuk berdoa dan
meditasi. Kita harus memiliki jadwal yang konsisten untuk mengalokasikan waktu khusus berdoa, membaca kitab suci, dan bermeditasi. Yang kedua, kita harus terhubung dengan komunitas spiritual atau kita sebut gereja. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seringkali ketika kita menghadapi pergumulan, kita tidak lagi mengunjungi gereja. Kalau kita bergabung dengan kelompok doa, kelompok kecil, ataupun organisasi gereja, ini dapat membantu kita untuk tetap memiliki keyakinan yang sama dan saling menguatkan komitmen kerohanian satu sama lain. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah mempertahankan gaya hidup sehat. Hidup sehat seperti olahraga, diet yang sehat, ini dapat membantu memperkuat iman dan komitmen kita kepada Tuhan. Oleh karena kita ini adalah sebuah satu keutuhan. Kalau tubuh kita sakit, maka lebih cenderung kita untuk menggerutu, komplain ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit. Yang keempat, menyediakan waktu untuk melayani orang lain. Dengan melayani orang lain, ini dapat memperkuat komitmen kita kepada Tuhan dan kita bisa merasakan betapa pentingnya dan ini memberikan kepada kita tujuan hidup, bahwa kita memiliki makna, bahwa kita punya manfaat ditempatkan oleh Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang kelima, yang sangat penting adalah menghindari godaan yang merusak. Karena seringkali kalau kita berbicara dengan orang-orang, dengan komunitas yang bisa memberikan kepada kita pencobaan-pencobaan, memberikan kepada kita ide-ide alternatif yang tidak berkenan kepada Tuhan, ini bisa merusak komitmen kerohanian kita kepada Tuhan. Dan yang keenam, yang perlu kita lakukan adalah mengambil waktu untuk refleksi diri. Ambil waktu untuk merenung, mengevaluasi kembali kehidupan kita secara berkala. Nah, menurut nasihat Roh Nubuat, apakah Tuhan meninggalkan kita kalau kita mengalami kesulitan hidup? Testimonis jilid 3 halaman 292 mengatakan, tetapi jika kita percaya kepada Allah, Dia tidak akan pernah meninggalkan atau mengabaikan kita. Dalam segala situasi, kita dapat memiliki kepercayaan yang teguh kepada Allah, bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita selagi kita menjaga integritas kita. Jadi penting sekali kalau kita tetap setia di jalan Tuhan, maka Dia berjanji Dia tidak akan sekalipun meninggalkan saudara dan saya. Nah, mungkin saja ada pertanyaan, apakah masa sulit yang saya alami ini berasal dari Allah? Ada sebenarnya beberapa sumber penderitaan yang dialami oleh manusia. Mengapa manusia menderita? Yang pertama, bisa saja itu oleh karena kesalahan sendiri. Yang kedua, bisa jadi itu oleh karena kesalahan atau kelalaian atau kejahatan orang lain dan kita yang menjadi korban. Yang ketiga, bisa jadi itu oleh karena rancangan setan yang ingin mencelakakan kita. Tetapi saudaraku, di atas semuanya itu, apapun alasannya, Allah mengizinkannya dengan tujuan supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih matang, lebih dewasa, dan bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Apakah kalau kita sudah setia, kita dapat menghindar dari masa sulit dan dihindari Allah pada waktu masa sulit? Nah, banyak orang berpikir bahwa menjadi pengikut Tuhan artinya hidup yang aman, tentram, dan tidak ada pergumulan. Kalau kita baca kata-kata Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat 17. 2 Korintus 4 ayat 17 di sana dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ada beberapa pelajaran penting dari ayat ini. Yang pertama, kesulitan dan penderitaan adalah bagian dari kehidupan. Ayat ini mengakui bahwa kita pasti akan mengalami kesulitan di dalam hidup. Tetapi kita harus ingat bahwa kesulitan ini sifatnya sementara. Pelajaran yang kedua, kesulitan dapat menghasilkan kemuliaan kekal. Nah, kesulitan dapat mengajarkan kita untuk bertahan, memperkuat iman kita, dan ketika kita berhasil melewatinya, kita dapat memahami dan mengalami kemuliaan yang lebih besar lagi. Yang ketiga, kemuliaan yang kekal itu melampaui segala-galanya.
Kemuliaan kekal yang kita dapatkan itu melampaui kesulitan yang kita alami pada waktu kita berada di atas dunia ini. Kita harus belajar untuk mempercayai Tuhan dan merasakan hadirat-Nya di dalam hidup kita. Dan ini jauh lebih berharga daripada apapun yang dapat kita peroleh dalam hidup ini. Dan yang keempat, dari ayat ini yang bisa kita pelajari adalah ketika kita mengalami kesulitan, kita harus berfokus pada kemuliaan yang kekal. Mungkin di atas dunia ini, oleh karena kesetiaan kita kepada Tuhan, kita mengalami kerugian. Tetapi, kita harus memandang kesulitan sebagai kesempatan untuk bertumbuh dan memperkuat iman kita. Dengan fokus pada kemuliaan yang kekal, kita dapat mengatasi kesulitan dengan kekuatan Tuhan yang akan tumbuh di dalam kehidupan kita, iman kita yang akan semakin kuat ketika kita mengarahkan pandangan kita bukan kepada kesulitan di bumi ini, tetapi kepada upah kekal yang disediakan oleh Tuhan. Baik, terima kasih pendeta. Dan kita tiba pada aplikasi pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, mari kita lihat mengapa Allah mengizinkan ujian atau mengizinkan masa sulit kepada umat yang setia. Nah, saudara-saudara, ini adalah pertanyaan yang melibatkan masalah teologi yang sangat kompleks. Dan pertanyaan ini tidak memiliki jawaban yang pasti atau yang definit. Kenapa? Oleh karena ada banyak hal pertimbangan yang tidak bisa kita temui alasannya. Tetapi ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Kenapa sampai Tuhan mengizinkan masa sulit dalam kehidupan kita yang setia kepada Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, adalah oleh karena Tuhan mengizinkan itu terjadi, mengizinkan masa sulit terjadi untuk membentuk karakter saya dan saudara. Masa sulit itu dapat membantu seseorang menjadi lebih sabar, lebih tekun, lebih tahan banting. Dan di dalam kitab Yakobus, contohnya Yakobus pasal 1 ayat 3-4, dikatakan bahwa perjuangan kita itu akan membentuk kesabaran. Dan kesabaran itu akan menjadi sempurna sehingga kita menjadi sempurna. Kemudian hal yang kedua, kenapa Tuhan izinkan masa sulit? Karena Dia mau menguji kesetiaan kita. Nah, contohnya adalah kehidupan Ayub. Ya, Ayub mengalami banyak penderitaan dan ujian, tetapi itu adalah contoh kesetiaan umat yang percaya, yang tetap setia kepada Tuhan sekalipun pada masa-masa yang sulit. Tidak hanya pada saat dia dalam kesejahteraannya. Kemudian yang ketiga adalah Tuhan mengizinkan masa sulit untuk membuka kesempatan untuk mujizat, untuk pekerjaan Tuhan yang lebih besar lagi. Tuhan mengizinkan masa sulit sebagai kesempatan memperlihatkan kuasa dan kemurahannya melalui mujizat. Dan kita bisa lihat di dalam kitab Yohanes contohnya ketika Yesus melihat seorang yang buta sejak lahir, dia mengatakan bahwa itu terjadi supaya pekerjaan Allah dinyatakan dalam kehidupannya. Di dalam Yohanes pasal 9 ayat 3. Kemudian yang keempat, kenapa sampai Tuhan mengizinkan masa sulit? Karena itu adalah akibat dari dosa. Ya, meskipun Tuhan tidak menciptakan dosa, dan juga Dia tidak menciptakan penderitaan, tetapi Tuhan mengizinkan penderitaan sebagai konsekuensi dari dosa yang kita lakukan. Dan di dalam hal ini, masa sulit bisa menjadi kesempatan untuk mengalami kedekatan dengan Tuhan dan mencari pemulihan melalui pertobatan. Tetapi sekali lagi, penting untuk kita ingat bahwa pandangan-pandangan tadi tidak selalu menjawab apa yang kita miliki, tidak memuaskan pertanyaan kita. Mengapa saya sudah setia kepada Tuhan dan Tuhan mengizinkan masa sulit dalam kehidupan saya? Meskipun kita tidak selalu dapat memahami mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan dan kesulitan, tetapi satu hal yang kita harus pahami, bahwa kita dapat percaya kepada Tuhan, bahwa Dia selalu hadir bersama dengan kita, memberikan kekuatan, penghiburan bagi kita pada saat kita mengalami masa sulit tersebut. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana jika kita jatuh di dalam dosa di saat masa-masa sulit, tetapi kita memiliki iman kepada Allah, ya. Contohnya mungkin seperti Rahab, pada masa sulit dia memiliki iman kepada Allah, tetapi dia melakukan dosa, yaitu menipu. Atau mungkin contoh lain pada hari Sabat,
kita menjalankan urusan kita oleh karena karir dan jabatan, bisnis harus ketemu orang, tetapi kita datang ke gereja dan tidak terlambat ke gereja. Nah, bagaimana kita dapat memahami hal ini? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Rahab memperlihatkan iman yang luar biasa. Di dalam Yosua pasal 2 ayat 8 sampai 11, Rahab menyatakan imannya kepada pengintai Israel. Dia mengatakan bahwa aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini ke dalam tanganmu. Dia juga katakan selanjutnya, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Dan bukan saja itu, Rahab juga meminta perlindungan bagi dirinya dan keluarganya ketika kota Yeriko akan dihancurkan. Dan ini menunjukkan bahwa dia telah sepenuhnya percaya kepada Allah orang Israel. Tetapi bagaimana dengan penipuannya? Saudara-saudara, penipuan Rahab menjadi pertanyaan di dalam etika Kristen. Secara teologi, cerita ini tidak menekankan tentang penipuan, tetapi tentang iman yang dimiliki oleh Rahab. Kenapa, saudara? Oleh karena kita sebagai orang Kristen, kita tidak diizinkan untuk menipu. Rahab tidak dibenarkan karena dia menipu, tetapi dia dibenarkan karena imannya. Kitab Yakobus menjelaskan bahwa iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Jadi, jika demikian, kita tidak bisa mengatakan kita memiliki iman dan kita tidak menghidupkan iman itu dalam kehidupan kita. Sekalipun di dalam masa-masa sulit, prinsip adalah tetap prinsip. Perintah adalah tetap perintah. Dan hukum Tuhan itu adalah tetap hukum Tuhan. Bagaimana kita dapat tetap setia di dalam masa-masa sulit, itu sangat menentukan kehidupan kita di masa-masa yang makmur, bahkan sampai di dalam kerajaan surga. Terima kasih pendeta, dan sebagai penutup dari diskusi kita, apa tanggung jawab gereja? Artinya apa yang gereja dan para pendeta pelayan harus lakukan jika ada umat Allah yang berada dalam masa yang sulit? Mari kita lihat beberapa hal yang sebenarnya menjadi peran gereja atau peran para hamba Tuhan. Yang pertama, menyediakan dukungan moral dan juga dukungan spiritual atau rohani. Menjadi pendengar yang baik, berdoa dengan mereka, membaca firman Tuhan yang akan memberikan kata-kata penyemangat dan penghiburan yang berisi harapan saat mana mereka boleh menghadapi masa-masa yang sulit. Yang kedua, gereja atau para pendeta harus menyediakan pertolongan-pertolongan praktis. Artinya gereja boleh menjadi wadah di mana para anggota yang dalam kesulitan ini boleh mendapatkan bantuan finansial, kemudian makanan, obat-obatan, dan bahkan pendidikan atau lain sebagainya. Pertolongan-pertolongan yang sifatnya praktis. Yang ketiga, gereja juga boleh menyediakan satu komunitas pendukung di dalam jemaat. Tentunya ini harus melalui proses edukasi dan pelatihan untuk semua anggota jemaat agar terciptalah budaya yang penuh kasih sehingga setiap anggota jemaat saling mempedulikan satu dengan yang lain supaya mereka boleh saling membantu dan menolong. Sebab inilah yang dikehendaki Tuhan menurut Galatia pasal yang ke-6. Yang terakhir, yang keempat adalah pastoral ministry atau care. Pelayanan hamba Tuhan, pelayanan pendeta, dan kepedulian hamba Tuhan. Kalau kita membuka di dalam Yohanes pasal 10, di sana diceritakan tentang peran seorang gembala. Ayat 3 dan 14 mengatakan bahwa gembala itu mengenal masing-masing domba mereka. Dia tahu, kenal siapa domba-domba yang digembalakannya. Kemudian gembala yang baik itu juga menuntun domba-dombanya. Menjadi contoh sebab dia berjalan di depan mereka dan domba-dombanya itu akan mengikuti dia. Ayat 4 dan ayat 16 Yohanes pasal yang ke-10. Kemudian dia memberi makan. Ayat yang ke-10, dia mau agar domba-dombanya itu memiliki hidup yang berkelimpahan. Dan yang terakhir, konsep gembala yang baik dalam Yohanes 10, ayat yang ke-11 dikatakan dia rela berkorban. Gembala yang baik ialah gembala yang mau rela mati bagi domba-dombanya. Inilah yang perlu disiapkan oleh gereja dan para hamba Tuhan untuk mereka yang mengalami masa-masa yang sulit. Nah, kemudian bagaimana kita bisa selamat jika tidak sepenuhnya sukses mengelola masa-masa yang sulit? Kita perlu garis bawahi bahwa usaha, upaya kita sebagai manusia tidak akan pernah membuat kita selamat. Sebab kita imani bahwa kita selamat oleh karena kasih karunia yang kita miliki terima di dalam iman kepada Kristus Yesus. Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 10. Namun kemudian
Di dalam Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 27 dikatakan di sana, kita ini penuh dengan penderitaan. Masa sulit itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Sebab kita hidup di dunia yang penuh dosa ini. Dan kita seringkali diserang, diserbu oleh pemikiran marah, atau kecewa dan lain sebagainya. Tetapi ingat, Efesus 4 ayat 26 dan 27 dikatakan, jika engkau marah, janganlah sampai berbuat dosa. Dan janganlah beri kesempatan iblis. Inilah yang akan menghambat keselamatan yang telah engkau dapatkan di dalam Kristus, dalam iman kepadanya, sehingga kamu gagal untuk masuk ke dalam keselamatan atau di dalam kerajaan surga kemuliaan yang Dia janjikan. Dan yang terakhir, kalaupun kita sebagai manusia bergumul terus bagaimana untuk tetap sempurna mengelola di dalam masa-masa yang sulit, ingat janji Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 2 sampai 4. Mari kita bacakan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Tetapi Kristus ketika kita melihat kepada Dia, kita dikuatkan bahwa kita memiliki pertolongan, memiliki imam besar yang akan menuntun kita kepada kesempurnaan iman selama kita hidup di dunia ini, sampai kita dimuliakan masuk ke dalam kerajaan sorga. Mari kita berdoa supaya Tuhan akan selalu menolong, menyertai kita, dan memberi kita kelepasan ketika kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penderitaan dan kesulitan ini. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik memberi kami kesempatan belajar daripada-Mu. Tolong kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, mengerti apa yang kami sudah bicarakan, pelajari bersama, dan memampukan kami untuk mengimplementasikan pelajaran-pelajaran penting ini ya Tuhan. Supaya di tengah-tengah kehidupan kami susah senang, kami akan tetap percaya, berharap, dan setia kepada-Mu. Tolong kami untuk kami boleh bersedia bagi kedatangan-Mu yang kedua kali, supaya kami boleh dimuliakan, diselamatkan, masuk dalam kerajaan sorga bersama dengan semua umat tebusan. Berkatilah kami semua ya Bapa, terpujilah Engkau, ampuni kami dari dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.